Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Arsyah dengan NIM 2004-2104 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan ke-13 mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu dengan tema kajian langkah-langkah dalam administrasi pembangunan yang diampu oleh Ibu dosen Yulia Henoselina, SIP, MAP. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa saja langkah-langkah dalam administrasi pembangunan, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa itu definisi daripada administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Kemudian pada pengertian administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya. Kemudian upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional yang berarti menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya, serta peranan pemerintah yang cukup dominan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar, terutama di bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsihnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini tersebut turut berperan dalam memperdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial, bahkan rakyat jelata juga dilibatkan. Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton. Semuanya harus berperan sebagai pemain, baik itu dalam masyarakat, pemerintah, dan segala aspek yang ada di suatu negara. Penyelenggaraan pembangunan nasional memerlukan suatu sistem administrasi yang andal dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dapat kita lihat sekarang ini bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan agar langkah-langkah dalam administrasi pembangunan dapat terlaksana. Apabila langkah-langkah tersebut telah diterapkan, maka kegiatan pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang diketahui, kegiatan pembangunan menyangkut mobilisasi sumber daya manusia, uang, fasilitas, dan tindakan pemerintah, serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran tertentu dalam pembangunan. Nah, dengan demikian, keberhasilan suatu kegiatan pembangunan nasional akan ditentukan oleh pemerintah dengan seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat dengan menjalankan langkah-langkah pembangunan. Langkah-langkah pembangunan tersebut mempunyai peranan serta fungsinya yang bermuara pada pelaksanaan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Pembangunan administrasi di negara berkembang harus tetap mempertimbangkan penggunaan pendekatan ekologi administrasi. Dalam pendekatan ini, maka kajian dan analisis tingkat perkembangan administrasi di negara-negara berkembang selalu mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor ekologi atau lingkungan yang besar pengaruhnya antara lain adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan stabilitas keamanan
pembangunan, administrasi dalam hal ini dapat difokuskan pada 5 macam sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan atau reformasi birokrasi. Kedua, pembangunan sumber daya aparatur. Yang ketiga, budaya organisasi. Keempat, pembangunan sinergitas dan partisipasi kekuatan bangsa. Dan yang kelima adalah pemantapan dan penyempurnaan sistem dan prosedur perizinan. Nah, untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang sesuai dengan harapan, maka diperlukan langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah yang pertama, menumbuhkan motivasi untuk membangun. Rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah dalam arti peningkatannya. Para elit administratif di lingkungan pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, elit dunia usaha, dan elit pembentuk opini di tengah masyarakat, bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Yang kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan, bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan lain, seperti halnya pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun selain pihak negara itu sendiri. Yang kedua, hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Dan yang ketiga, pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan negara, yaitu tidak lain yang dilakukan adalah rakyat. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah peletakan dasar hukum. Pada langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Misalnya untuk kepentingan pemerintah diperlukan dasar hukum untuk menentukan, menggarap dan mobilisasi dana terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Kemudian peruntukan lahan, perlakuan terhadap investor asing, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Langkah keempat yaitu perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketetapan rencana ialah dengan menggunakan analisis SWOT, yang mana dalam praktek bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara atau strength, mengenali kelemahan yang mungkin ada atau weakness, mampu memanfaatkan peluang atau opportunities, dan siap menghadapi ancaman atau threat, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Yang langkah yang kelima yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Sebagai rincian, rencana penyusunan program kerja memang dapat dikatakan penting atau urgent, akan tetapi maknanya lebih mendalam, yang mana bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor kepastiannya berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan memberikan respon. Skala prioritas makin tajam, sasaran semakin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya makin tepat. Singkatnya, memungkinkan pelaksanaan rencana akan terlaksana secara efektif dan efisien. Langkah yang keenam yaitu penentuan proyek pembangunan. Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur bentuknya, lokasinya, dan daya yang dialokasikan. Satuan kerja penanggung jawab utamanya, sasarannya, hasil yang diharapkan, dan pemanfaatannya. Langkah yang ketujuh yaitu implementasi rencana dan program kerja.
harus ditentukan instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas terhadap program kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh para pelaksana. Karena dengan demikian, mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan yang dalam manajemen dikenal dengan istilah self-monitoring, yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan para pelaksana. Nah, pada langkah yang ke-8 yaitu pentingnya sistem penilaian. Seperti yang diketahui bahwasanya penilaian merupakan salah satu fungsi dalam proses administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyatanya telah selesai atau secara nyata telah dicapai. Dan pada poin terakhir, langkah terakhir yaitu pentingnya mekanisme umpan balik. Karena administrasi termasuk administrasi pembangunan merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa suatu tahap yang sudah dilalui dinilai hasil penilaian yang sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik. Kalau perlu, mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk perumusan misi, perumusan strategi, rencana program kerja maupun kegiatan-kegiatan operasional. Nah, demikian 9 daripada langkah pada administrasi pembangunan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.